sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada, yaitu peserta didik untuk mengetahui dan menganalisis supaya memahami mengenai ukuran pH untuk mengetahui yang mana yang termasuk asam dan yang mana yang termasuk basa, seperti itu. Untuk menganalisis suatu ukuran pH bisa kita lakukan menggunakan simulasi virtual, menggunakan website Pet Colorado yang linknya sudah tertera di description. Nah, silahkan membuka Pet Colorado pada bagian Acid Base Solutions. Kita klik bagian panah. Kemudian kita klik bagian intro. Di sini sudah tertera kolom yang pertama, itu bertuliskan solution, ada water, asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, kolom yang di bawah itu ada bagian partikel atau molekul-molekul dari water, asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah itu molekulnya seperti apa saja. Itu menggunakan fitur partikel. Nah, ketika kita tidak menggunakan fitur partikel, kita bisa klik pada bagian hide views seperti ini. Nah, pada fitur hide views itu tidak nampak molekulnya, tapi ketika kita menggunakan fitur partikel, kita akan bisa nampak molekulnya seperti itu. Pada menu grafik ini menjelaskan ukuran dari molekul yang ada. Nah, oke, mungkin kita coba. Yang pertama, kita akan mengetahui ukuran pH dari water H2O atau hidrogen. Nah, pada tanda panah yang bertuliskan pH di atas air ini kita celupkan, kira-kira berapa pH-nya? Oh, ternyata pH-nya adalah 7. Lalu kita cek menggunakan kertas lakmus. Di sini berwarna hijau muda, yaitu bernilai sebesar 7 juga. Nah, setelah itu ketika kita mengetahui suatu ukuran pH, apakah bisa kita aplikasikan ke contoh kehidupan sehari-hari? Tentunya bisa, yaitu kita menggunakan fitur lampu yang ada di samping fitur kertas lakmus. Nah, kita masukkan apakah lampu ini akan menyala. Nah, ternyata ketika cairan ini termasuk ion hidrogen atau air dengan pH berukuran 7, itu tidak bisa menghidupkan lampu atau lampu tidak menyala sama sekali. Nah, di sini pada ion hidrogen ini bisa kita lihat di bawah air ini bertuliskan persamaan reaksi kimianya seperti itu. Ada 2 molekul air bereaksi membentuk 1 ion hidronium dan 1 ion hidroksida. Nah, reaksi ini bersifat kesetimbangan karena terdapat tanda panah 2 arah. Nah, ini merupakan reaksi autoprotolisis air, yaitu reaksi di mana air bertindak sebagai asam dan basa sekaligus, atau reaksi amfiprotik. Oke, setelah ion hidrogen kita lanjut ke asam kuat. Nah, pada asam kuat kita bisa melihat molekul-molekul yang ada dengan persamaan kimianya adalah asam Ha ini bereaksi dengan air menghasilkan ion basa konjugat dan ion hidronium.
Nah, karena ini asam kuat, jadi hampir semua molekul Ha terionisasi sepenuhnya, sehingga di dalam larutan air ini hampir tidak ada Ha tersisa, hanya A- dan A- itu basa konjugat dan ion hidroniumnya yang dominan. Oke, coba kita cek berapa pH-nya. Ternyata pH-nya adalah 2. Lalu kita gunakan kertas lakmus. Nah, setelah kita menggunakan kertas lakmus ini, kertas lakmus berubah warna menjadi warna jingga yang kita cocokkan di sini. Ternyata sama seperti penunjuk angka yang tadi, pH-nya adalah 2. Dan kita lihat apakah asam kuat itu mampu membuat lampu menyala. Ternyata benar. Jadi asam kuat ini mampu menghidupkan lampu, di mana lampu tersebut dapat menyala dengan terang. Oke, kita lanjut. Asam lemah. Nah, asam lemah ini memiliki persamaan kimianya, itu ketika asam lemah bereaksi dengan air membentuk ion basa konjugat dan ion hidronium. Nah, reaksi ini bersifat kesetimbangan. Jadi di dalam persamaan ini itu masih banyak molekul Ha yang belum terurai. Asam lemah itu hanya sebagian kecil yang terionisasi di dalam air, seperti itu. Mari kita cek pH-nya. Ternyata pH-nya adalah 4,5. Kita cek menggunakan kertas lakmus. Oke, kita cocokkan sesuai pH color key yang ada. Ternyata di sini sama seperti penunjuk angka yang tadi. Kertas lakmus menunjukkan pH sebesar 4, seperti itu. Nah, pada asam lemah ini apakah lampu bisa menyala? Oh, ternyata bisa, namun lampu pada asam lemah itu tidak seterang yang asam kuat seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut ke basa kuat. Nah, jadi di basa kuat ini itu persamaan rumus kimianya adalah basa kuat MOH ini terionisasi dalam air menjadi ion logam M+ dan ion hidroksida OH-. M+ ini merupakan kation logam dari basa dan OH- itu merupakan ion hidroksida, penyebab sifat basa. Nah, coba kita cek pH-nya itu ada berapa. Ternyata pH-nya adalah 12. Kita cek menggunakan kertas lakmus. Oke, kita cocokkan pada pH color key. Ternyata benar, di sini besaran pH-nya adalah 12. Nah, kita lihat apakah basa kuat ini lampu akan menyala dengan terang. Oh, ternyata benar, pada basa kuat juga menyebabkan lampu dapat menyala dengan terang. Oke, yang terakhir kita lanjut ke basa lemah. Pada basa lemah ini terdapat persamaan kimia, yaitu basa lemah bereaksi dengan sebagian air yang menghasilkan ion basa yang telah menerima proton atau ion hasil reaksi dan ion hidroksida. Nah, kita cek pH-nya ada berapa. Ternyata pH-nya sebesar 9,5. Nah, kita cek menggunakan kertas lakmus. Kita sesuaikan dengan pH color key. Ternyata benar, sesuai ya seperti yang tadi, pH-nya yaitu sekitar 9,5. Mari kita lihat apakah dengan basa lemah ini itu lampu dapat menyala. Nah, ternyata lampu dapat menyala, tetapi tidak sekuat
atau tidak seterang pada basa kuat maupun asam kuat. Seperti itu. Karena ion-ion yang terionisasi di sini lebih sedikit. Jadi mengakibatkan lampu itu menyala dengan redup.